Jantung Chen Bei tersentak. Dia bertanya dengan ekspresi bingung, siapa pembunuhnya? Bagaimana mungkin aku tahu? Chen Bei menatapnya dengan ekspresi bengong. Mata indah Ye Suang bertatapan mendalam, jejak ketajaman menyembul di matanya. Dia menatap Chen Bei erat-erat, seolah ingin menerobos isi hatinya. Saat ini, Tuan Ye juga merasakan ada yang tidak beres. Dia meletakkan tangannya di pinggang. Di bagian pinggangnya yang ditutupi oleh pakaian, tersembunyi sebuah benda yang tampak menonjol. Senjata. Suasana agak hening. Kenapa kamu menatapku dengan ekspresi seperti itu? Chen Bei menjadi semakin bingung. Dia dibuat bingung oleh Ye Suang. Lama kemudian, barulah Ye Suang menarik kembali pandangannya. Kepekaan polisi sangat tajam, bisa menembus isi hati seseorang. Pada momen barusan, Ye Suang seolah menembus hati Chen Bei. Mengamati pikiran batinnya, mata Chen Bei terlihat bersih dan jernih, tanpa riak sedikit pun, seolah-olah dia adalah orang yang tidak memiliki rahasia. Pada saat ini, hati Ye Suang terguncang, mungkinkah dirinya yang terlalu banyak berpikir? Dia menggeleng-gelengkan kepala, memotong pikirannya yang berantakan. Suasana hening dan tertekan pun terpecah. Krisis dingin juga seakan berlalu secara diam-diam. Tuan Ye merilekskan tangan di pinggang, wajahnya tenang dan acuh tak acuh, seperti orang cacat yang tidak bisa melawan, namun tidak ada yang tahu, tersimpan sebuah senjata di pinggangnya. Mata Chen Bei menyapu pinggang Tuan Ye secara spontan. Gerakan Tuan Ye tidak luput dari matanya. Tatapannya agak mendalam. Keluarga Ye bukan keluarga biasa. Ayahnya Ye Suang sepertinya menyembunyikan sesuatu. Mata indah Ye Suang sedikit menyipit. Sambil menyendok nasi, dia bergumam pada diri sendiri. Pembunuh ini benar-benar menyebalkan. Bisa-bisanya dia memotong kepala semua lawan, tidak menyisakan seorang pun. Ketika Chen Bei mendengar kata-kata itu, jantungnya tersentak. Dia berpura-pura terkejut dan bertanya, apa? Memotong kepala lawan? Ini terlalu kejam. Ye Suang menyadari dirinya berbicara terlalu banyak. Dia buru-buru menutup mulut, mata indah memelototi Chen Bei dengan dingin. Jangan menanyakan apa yang tidak seharusnya ditanyakan. Chen Bei mengangguk dengan kaget. Ekspresinya terlihat sangat nyata, seolah-olah dia memang hanyalah pengamat biasa. Mata indah Ye Suang agak menyusut. Pikirannya lagi-lagi menjadi kacau. Jangan-jangan, dia benar-benar berpikir terlalu banyak. Perihal memotong kepala yang baru saja disebutkannya adalah berita dalam yang tidak diumumkan di berita. Tadi dia sengaja menyebut hal itu untuk menguji Chen Bei. Jika Chen Bei berpura-pura acuh tak acuh, maka itu menandakan bahwa semua reaksinya barusan adalah akting. Tidak ada seorang pun yang bisa bersikap tenang setelah mendengar berita pemotongan kepala yang brutal. Jika Chen Bei mengangguk secara kooperatif, maka dia pun patut dicurigai. Namun, Chen Bei menunjukkan semua emosi yang dimiliki orang normal. Semua itu seolah-olah tidak mengandung sedikit pun kepura-puraan, keterkejutan dan keheranannya. Semua emosi itu tampak begitu nyata. Seolah-olah, itu adalah emosi yang berasal dari jiwa terdalam. Bahkan Ye Suang yang merupakan petugas polisi yang telah menerima pelatihan psikologis profesional pun tidak dapat menemukan sedikit pun cacat dari ekspresi Chen Bei. Usai makan, Chen Bei tidak tinggal lama. Dia langsung bangkit dan memamitkan diri. Ye Suang mengantar Chen Bei keluar rumah. Sebelum pergi, Chen Bei mengucapkan selamat tinggal pada Ye Suang. Namun, Ye Suang malah meresponsnya dengan memberinya tatapan putih. Chen Bei, aku peringatkan kamu, sebaiknya jangan sampai aku mendapatkan bukti pelanggaran hukum yang dilakukan kamu. Kalau tidak, aku akan menangkapmu secara pribadi. Ye Suang menyodok Chen Bei, memperingatkannya dengan nada dingin.
Chen Bei tampak tidak berdaya. Suang, apakah di matamu statusku hanya sebatas tahanan? Apakah tidak ada status lain yang bisa menggantikan status tersebut? Status apa yang kamu inginkan? Ye Suang bertanya dengan dingin. Misalnya, pacar atau sebagainya, kata Chen Bei dengan diiringi seringai. Tatapannya pada Ye Suang menjadi semakin leluasa. Penyakit jiwa. Jangan pernah berharap tentang itu. Wajah cantik Ye Suang tampak dingin dan marah. Dia menutup pintu dengan kuat. Chen Bei tersenyum tipis, berbalik dan pergi. Kunjungan hari ini seharusnya sudah menghilangkan kecurigaan atas dirinya terhadap kasus ini sejak awal. Dia datang ke rumah Ye Suang untuk kasus ini. Semua reaksi yang ditampilkannya di meja makan bertujuan untuk membersihkan kecurigaan dari dirinya. Sesuai pemahamannya, berdasarkan kemampuan Ye Suang, kasus rumit ini mungkin akan diserahkan kepada Ye Suang. Sesuai temperamen Ye Suang pasti akan mencurigai dirinya. Sekarang, kunjungannya ini mungkin telah menghapus kecurigaan Ye Suang. Coba dipikirkan, jika seorang tersangka kriminal benar-benar melakukan kejahatan, apakah dia masih memiliki suasana hati untuk datang ke rumah polisi wanita dan makan malam bersamanya? Maybeth melaju perlahan, meninggalkan lampu belakang merah terang di malam yang gelap. Di tengah malam, di dalam sebuah gedung pencakar langit di Shanghai, Fau berdiri di depan jendela Perancis dengan ekspresi serius. Dia memutar gelas di tangan, whisky sebening kristal mengalir dari gelas dan masuk ke kerongkongan. Dia menatap langit malam di luar jendela, entah apa yang sedang dipikirkan. Dia tiba-tiba menundukkan kepala, mengeluarkan ponsel dan sekilas melihatnya. Sebuah pesan teks baru muncul di layar ponsel. Keluarga Xiao gagal, Xiao Kesang terluka parah. Tim Yamamoto juga tidak begitu ideal. Wang Wudi bersembunyi di rumah Zhang dan tidak berani keluar. Sudut mulut Hu menyunggingkan lengkungan dingin dan mendalam. Sejak dia pulih dari sebagian besar lukanya, dia terus merencanakan semuanya dari balik layar. Kekuatan Chen Bei benar-benar melampaui imajinasinya. Dia berkali-kali menguji kekuatan Chen Bei, namun selalu gagal. Dia bahkan tidak mengetahui kedalaman kekuatan Chen Bei. Permainan ini menjadi semakin menyenangkan, kata Hu pada diri sendiri. Pada saat yang sama, dia menghubungi nomor Jing. Kota Jurong, rumah Xiao. Malam ini, seluruh rumah tua keluarga Xiao terguncang. Lusinan generasi muda dari keluarga Xiao terluka parah. Xiao Keseng juga mengalami retakan di bagian kepala, terluka parah di sekujur tubuh. Sampai sekarang pun dia belum sadarkan diri. Wajah tetua ketiga, Xiao Chengwang, tampak muram. Dia mengentakkan kaki dan meretakan lantai di bawah injakannya. Dia terlihat seperti singa yang marah besar, nyaris meledak. Untuk apa mereka pergi ke Shanghai? Apa yang terjadi? Xiao Chengwang bertanya dengan suara dingin. Tuan muda bilang bahwa dia menerima undangan dari pemimpin Shanghai. Katanya ada seorang tokoh hebat muncul di asosiasi Budouhai.
Keluarga Xiao adalah keluarga yang berlatih seni bela diri selama ratusan tahun. Kapan mereka pernah dipermalukan seperti ini? Lusinan murid keluarga Xiao dipukul hingga terluka begitu parah. Ini benar-benar memalukan keluarga Xiao. Memalukan para leluhur keluarga Xiao. Keluarga Xiao selalu berkuasa di Jurong. Kapan pernah dipermalukan seperti ini? Ini benar-benar tak tertahankan. Dendam ini harus dibalas. Paman ketiga, bagaimana kita menangani masalah ini? Seorang pemuda keluarga Xiao berkata dengan ekspresi serius. Masalah ini sepenuhnya mempermalukan keluarga Xiao secara terang-terangan. Jika dendam ini tidak dibalas, maka reputasi keluarga Xiao bakal hancur. Reputasi keluarga seni bela diri selama ratusan tahun bakal runtuh. Xiao Chengwang mengepalkan tinjunya erat-erat, menghasilkan bunyi gemeretak yang nyaring. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kota Shanghai, Chenbei. Ekspresi Xiao Chengwang sangat dingin, seperti pedang dingin. Dia sangat marah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia telah menganalisis kemampuan Chenbei melalui video. Saat itu, dia sepenuhnya pasrah, nyaris runtuh baik secara fisik maupun mental. Dia sama sekali bukan lawan Chenbei. Nafas Xiao Chengwang sangat berat. Dia terdiam lama sebelum akhirnya berbicara dengan serius. Masuk gunung belakang. Aku mau minta abang pertama keluar. Mendengar kata-kata paman ketiga, ekspresi para pemuda keluarga Xiao langsung berubah. Segera setelah itu, emosi mereka digantikan oleh kegembiraan yang luar biasa. Tetua ketiga, mau meminta kepala keluarga Xiao berhenti kultivasi. Tubuh Xiao Chengwang berkejap, melompat ke atap, memantul beberapa kali pada atap, kemudian melompat langsung ke gunung belakang di luar halaman rumah. Di belakangnya, sekelompok besar murid. Semua orang bergegas menuju gunung belakang keluarga Xiao. Malam ini, mereka mau meminta kepala keluarga berhenti kultivasi. Di belakang keluarga Xiao, malam sudah larut pada saat ini. Bulan putih cerah menggantung di atas langit gelap, menyelimuti seluruh hutan pegunungan dengan warna abu-abu perak. Air terjun di gunung belakang mengalir deras dengan kekuatan yang menakutkan. Di tengah benturan keras air terjun, seorang pria tua beruban memejamkan mata untuk bermeditasi. Dia duduk di jantung mata air terjun, membiarkan gelombang air terjun yang dahsyat menerpa dirinya, diam tak bergerak. Pada saat ini juga, pria tua beruban itu tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya sangat tenang, samar-samar memancarkan sentuhan aura seram dalam kegelapan. Dia melompat ke udara, memantul. Batu di bawah tubuhnya retak karena injakannya. Tubuhnya menyerbu ke atas, melawan gelombang air terjun yang deras. Seperti pedang tajam, membelah gelombang di atas kepala, dan akhirnya, dia berguling di udara. Tubuhnya seperti citah yang gesit, mendarat dengan menginjak di atas sebuah bambu. Bambu tertekan oleh kekuatan dari tubuhnya, seperti pegas perlahan-lahan tertekan ke bawah.
Pria tua beruban menginjak badan bambu, seluruh tubuh setengah melayang, seperti orang yang terlahir sempurna untuk berlatih seni bela diri. Cheng Wang. Masalah apa yang membuatmu mengganggu aku yang sedang berkultivasi? Suara pria beruban terdengar mendalam dan menggema. Begitu suaranya terucap, semacam kekuatan dahsyat seolah tersalur ke seluruh hutan pegunungan. Tetua ketiga, Xiao Cheng Wang, melintas ke depan. Dia datang ke hadapan pria tua beruban, kemudian membungkuk dengan hormat. Abang, maafkan Cheng Wang karena telah mengganggu abang pada malam ini. Xiao Cheng Wang membungkuk dengan hormat kepada abangnya. Di belakang Xiao Cheng Wang, sekelompok besar murid keluarga Xiao telah tiba. Semuanya berhenti di samping, membungkuk kepada pria tua beruban dengan sangat hormat. Ada apa? Pria tua beruban meletakkan kedua tangan di balik punggung, berdiri di atas bambu hijau, seluruh tubuh memancarkan aura primitif nan sederhana. Xiao Cheng Wang memberi hormat dengan kedua tangan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Abang, keluarga Xiao menanggung penghinaan. Seorang pemuda di kota Shanghai berulang kali mempermalukan keluarga Xiao. Sekarang dia bahkan membuat para murid kebanggaan keluarga Xiao terluka parah. Hwazan terluka olehnya beberapa bulan yang lalu. Sekarang, Keseng juga terluka parah olehnya. Kepala Keseng mengalami kerusakan serius. Bambu di bawah kaki pria tua beruban tiba-tiba bergerak turun lagi, seolah ditekan oleh sesuatu dengan berat ribuan kati. Atmosfer diselubungi tekanan udara kuat yang tak terlihat. Kalau begitu, kenapa kamu tidak membunuhnya saja? Suara pria tua beruban menggema tak berujung. Mengandung kekuatan dan aura yang menakutkan. Atmosfer di langit gelap seolah mendingin beberapa derajat. Semua murid keluarga Xiao di tempat kejadian bergemetaran. Mereka merasa diri mereka seolah diselimuti oleh semacam tekanan yang mengerikan. Wajah tetua Xiao Cheng Wang tampak getir dan malu. Aku pernah menganalisis video pertempuran orang tersebut. Aku bukan lawannya. Aku juga tidak bisa menguraikan. Setiap gerakannya, krak, bambu di bawah kaki pria tua beruban seketika patah. Pria tua beruban mendarat ke tanah seperti sebuah patung batu. Ketika kakinya menginjak tanah, seluruh tanah langsung retak dan runtuh. Xiao Cheng Wang membungkuk dengan hormat. Berkata dengan sungguh-sungguh. Aku mohon abang berhenti kultivasi, membantu keluarga kita membunuh musuh, membangkitkan kembali martabat keluarga kita. Mohon kepala keluarga berhenti kultivasi. Membangkitkan kembali martabat keluarga kita. Di belakang, sekelompok murid keluarga Xiao berseru dengan hormat. Suara mereka menggemparkan seluruh hutan yang sunyi dan gelap. Pria tua beruban menarik napas panjang, sentuhan pesona kuno melintas di matanya. Dia telah hidup selama hampir 100 tahun, seharusnya tidak berpartisipasi dalam perselisihan seni bela diri duniawi lagi. Dia hanya mengejar seni bela diri tertinggi, mengejar keabadian, namun dunia hancur. Keluarganya terluka parah dan menanggung penghinaan besar, bagaimana boleh dia tetap diam saja? Baiklah, aku telah berkultivasi selama lebih dari 3 tahun. Aku akan menjadikan pemuda itu sebagai bukti dari kehebatan seni bela diriku. Ujar pria tua beruban. Mendengar kata-kata abang, mata Xiao Cheng Wang seketika berbinar. Abang, benar-benar mau mengambil alih masalah ini. Sesosok bayangan memecah kekosongan, pria tua beruban berubah menjadi bayangan, menghilang dari hutan sunyi di malam yang gelap. Chen Bei meregangkan pinggang, keluar untuk latihan pagi setelah bangun. Setelah sarapan pagi, Chen Bei mengantar Li Qingyan dan Su Li ke perusahaan. Setelah itu, dia masuk ke kantornya sendiri. Chen Bei berdiam di kantor, merokok, menganggur. Dia diam-diam menonton film seni tubuh terbaru dari Dao Guo.
Setelah sekian lama berada di Cainok, dia sudah lama tidak menyentuh wanita. Bagi Raja Naga yang dulunya berfoya-foya, hal ini lebih menderita dibandingkan kematian. Alhasil, dia hanya bisa menonton film Daoguo untuk menghilangkan kebosanannya. Layar komputer Chen-Bei berukuran 27 inci, dilengkapi dengan subwoofer Manhattan yang mewah. Efek stereo 3D komputernya juga sangat mantap. Chen-Bei menyalakan suara ke volume yang sesuai, lalu merokok, mata membelalak menikmati film aksi cinta super dari Daoguo. Pada saat bersamaan, di luar kantor, Li Qingyan, yang mengenakan setelan indah, kebetulan melewati kantor Chen-Bei. Segera setelah itu, langkah kakinya berhenti. Matanya yang indah menyusut. Dia sepertinya mendengar suara aneh. Dia mencondongkan tubuh ke dekat pintu kantor Chen-Bei. Begitu dia mendengar suara tersebut dengan jarak yang lebih dekat, dia tertegun. Pria tak tahu malu itu sedang menonton film seperti itu di perusahaan. PONG, Li Qingyan langsung membuka pintu kantor Chen-Bei. Chen-Bei tercengang. Dia menatap kosong pada sosok indah di depan pintu. Harimau betina? Saat ini, kantor masih terdengar tangisan wanita Daoguo yang ada di film aksi cinta. Suasana terasa sangat canggung. Seluruh tubuh Li Qingyan memancarkan hawa dingin. Matanya yang indah memelototi Chen-Bei. Pada saat ini, dia akhirnya mendapatkan bukti kesalahan pria ini. Dasar pria sialan. Dia mau balas dendam. Balas dendam pada Chen-Bei. Chen-Bei. Dasar tidak tahu malu. Beraninya kamu menonton film seperti itu pada saat kerja. Li Qingyan membentak dengan kasar, ekspresinya sangat dingin, mengandung maksud balas dendam. Chen-Bei terkejut, tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Apa-apaan ini? Dia tidak menyangka Li Qingyan akan muncul di saat seperti ini. Mata indah Li Qingyan bertatapan dingin. Dia berbalik dan hendak pergi. Chen-Bei terlalu tidak bermoral menonton film seperti itu di perusahaan. Dia tidak akan pernah membiarkan orang seperti ini tinggal di perusahaan, merusak citra perusahaan. Chen-Bei langsung bereaksi, membuat keputusan dalam waktu singkat. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan. Dia bergegas ke hadapan Li Qingyan, menutup pintu kantor dan menguncinya. Apa yang mau kamu lakukan? Wajah cantik Li Qingyan tampak dingin. Dia seketika menjadi lebih waspada. Chen-Bei berkata dengan diiringi senyuman di wajah. Itu, Qingyan, kita semua adalah sekeluarga. Kita bisa bicarakan baik-baik. Itu cuma virus yang masuk ke komputer. Kamu cukup mengabaikan masalah kecil seperti ini. Canda saja. Dia menonton film itu di kantor. Jika hal semacam ini menyebar keluar, bukankah dia bakal mampus? Wajah cantik Li Qingyan berkerut. Dia membentak, siapa yang sekeluarga denganmu? Awas, Qingyan, beri aku muka. Komputerku terkena virus. Aku tidak membukanya secara sengaja. Chen-Bei masih tersenyum. Pada saat ini, tangisan wanita di komputer masih berlanjut. Mendengarkan suara menjijikkan itu, Li Qingyan mengerutkan kening dengan disertai sentuhan jijik. Awas, Li Qingyan agak marah. Kesan baik terhadap pria di hadapannya ini seketika lenyap semua. Li Qingyan sangat ingin memotongnya menjadi ribuan bagian. Asal kamu bersedia tidak mempermasalahkan masalah ini, aku pun akan membiarkanmu keluar. Chen-Bei tersenyum tipis. Wajah cantik Li Qingyan berkerut, menghardik. Apakah kamu sedang mengancam aku? Senyum di wajah Chen-Bei melebar, mengandung sentuhan licik dan percaya diri. Melihat penampilan mesum Chen-Bei, Li Qingyan merasa jijik. Dia menginjak sepatu hak tinggi, hendak melewati Chen-Bei dan membuka pintu kantor. Chen-Bei tiba-tiba melangkah ke depan, memeluk pinggang rampingnya, menggendongnya secara horizontal. Ah, Li Qingyan berteriak. Sebelum dia sempat bereaksi, Chen-Bei sudah melemparkannya ke atas meja. Sosok sempurna Li Qingyan terhempas ke atas meja oleh Chen-Bei. Dia kesakitan. Pada saat ini, dia tidak hanya panik tapi juga sangat marah. Wajah cantiknya dilapisi kedinginan dan kemarahan.
Dasar brengsek sialan. Beraninya dia memperlakukan dirinya seperti ini. Pria ini patut mati. Li Qingyan sangat marah, dia hendak membuka mulut untuk membentak Chen Bei. Namun pada detik berikutnya, pria menyebalkan ini tiba-tiba menindih tubuhnya, kemudian membungkam mulutnya dengan berani. Wajah cantik Li Qingyan membeku, dia meronta kuat, ingin mendorong pria ini menjauh. Tapi Chen Bei sangat kuat, sama sekali tidak memberi wanita ini kesempatan untuk melawan. Bersambung. Dia datang ke rumah Ye Xuang untuk kasus ini. Semua reaksi jantung Chen Bei tersentak. Dia bertanya dengan ekspresi bingung, siapa pembunuhnya?